Apakah orang Kristen harus minum racun karena perkataan Yesus? Shalom saudara-saudari yang terkasih. Dalam pembahasan, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang cukup sering muncul dalam dialog antara orang Kristen dan orang Islam. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kalau Yesus berkata bahwa orang yang percaya akan minum racun maut dan tidak akan mendapat celaka, mengapa orang Kristen tidak membuktikan perkataan Yesus itu? Bukankah kalau benar-benar percaya kepada Yesus, orang Kristen seharusnya berani minum racun? Pertanyaan ini biasanya merujuk kepada Markus 16, 17, 18. Khususnya bagian yang mengatakan bahwa orang percaya akan memegang ular dan apabila mereka minum sesuatu yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekilas pertanyaan tersebut memang terlihat masuk akal. Tetapi apakah benar Yesus sedang memberikan perintah kepada semua orang Kristen untuk meminum racun? Jawabannya adalah tidak. Dan untuk memahami hal ini, kita harus membaca ayat tersebut dengan hati-hati, melihat konteksnya, serta memahami bagaimana Alkitab menggunakan tanda-tanda dan mujizat. Pertama, apakah Yesus sedang memberikan perintah untuk minum racun? Ini adalah hal pertama yang harus kita luruskan. Ada perbedaan besar antara perintah dan janji perlindungan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kalau engkau mengalami kecelakaan, aku akan melindungimu." Kalimat itu tidak berarti karena aku akan melindungimu dari kecelakaan, maka pergilah dan sengaja tabrakan mobilmu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Demikian juga dengan perkataan dalam Markus 16. Teks tersebut tidak mengatakan, "Pergilah, minumlah racun dan buktikan imanmu." Tidak ada perintah seperti itu. Yesus juga tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mencari bahaya demi membuktikan iman. Sebaliknya, ketika iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan Bait Allah dengan mengutip kitab suci, Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini sangat penting. Artinya, iman kepada Tuhan bukan berarti sengaja menciptakan keadaan berbahaya untuk menguji apakah Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi, jika seseorang berkata, "Kalau kamu benar-benar percaya kepada Yesus, minumlah racun." Jawaban Kristen justru, "Saya percaya kepada Yesus, tetapi saya tidak akan mencobai Tuhan." Kedua, konteks Markus 16. Berbicara tentang tanda yang menyertai pemberitaan Injil. Mari kita lihat konteksnya. Dalam Markus 16, Yesus memberikan tugas kepada murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Kemudian disebutkan bahwa tanda-tanda akan menyertai mereka yang percaya. Jadi fokus utama bagian ini bukanlah racun. Fokus utamanya adalah pemberitaan Injil dan penyertaan Allah terhadap para pemberita Injil. Pada masa gereja mula-mula, para rasul menghadapi berbagai bahaya. Mereka menghadapi penganiayaan. Mereka dipenjara. Mereka dipukuli. Mereka menghadapi orang-orang yang membenci Injil. Bahkan dalam perjalanan pemberitaan Injil, mereka dapat menghadapi bahaya yang tidak mereka cari. Dalam keadaan seperti itulah, kuasa dan penyertaan Tuhan dapat dinyatakan. Contohnya sangat jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus mengalami kecelakaan ketika berada di Pulau Malta. Seekor ular berbisa menggigit tangannya. Orang-orang di sana mengira Paulus pasti akan mati. Tetapi Paulus tidak mengalami celaka. Peristiwa ini sangat menarik karena sesuai dengan salah satu gambaran yang terdapat dalam Markus 16. Namun perhatikan baik-baik. Apakah Paulus sengaja mencari ular untuk menggigitnya? Tidak. Apakah Paulus sengaja memegang ular untuk menguji Tuhan? Tidak. Dia mengalami bahaya dalam perjalanan pelayanannya, dan Tuhan melindunginya. Inilah prinsip yang penting. Perlindungan Tuhan bukan alasan bagi manusia untuk sengaja mencari bahaya. Ketiga, jika ayat itu berarti orang Kristen harus minum racun, konsekuensinya menjadi tidak masuk akal. Mari kita gunakan logika sederhana. Kalau seseorang mengatakan, Markus 16 memerintahkan orang Kristen untuk minum racun, maka pertanyaannya, di mana perintah itu diberikan? Tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah semua orang Kristen sepanjang sejarah diwajibkan melakukan ritual minum racun? Tidak. Gereja Kristen tidak memiliki ajaran bahwa seseorang harus meminum racun untuk membuktikan keselamatan atau imannya. Mengapa? Karena keselamatan dalam kekristenan tidak diperoleh dengan melakukan tindakan berbahaya. Keselamatan adalah karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi iman Kristen tidak bekerja dengan prinsip
Semakin nekat saya mempertaruhkan nyawa, semakin besar iman saya. Bukan demikian. Iman Kristen berarti percaya dan taat kepada Allah, bukan sengaja melakukan tindakan yang membahayakan diri. Keempat, Yesus sendiri tidak mengajarkan manusia untuk menguji Allah. Ini adalah argumen yang sangat kuat. Ketika Yesus berada di padang gurun, iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan menyuruhnya menjatuhkan diri. Iblis bahkan menggunakan ayat kitab suci untuk mendukung pencobaan tersebut. Seolah-olah iblis berkata, "Kalau engkau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bukankah malaikat akan menjagamu?" Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perhatikan prinsipnya. Kalau Yesus sendiri menolak tindakan sengaja membahayakan diri untuk menguji perlindungan Allah, maka sangat tidak masuk akal jika kita mengatakan bahwa Yesus kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk sengaja meminum racun demi membuktikan iman. Justru prinsipnya konsisten. Percaya kepada Allah tidak berarti menguji Allah. Kelima, mujizat dalam Alkitab bukan sesuatu yang boleh dipaksakan manusia. Ada kesalahpahaman lain yang perlu kita luruskan. Sebagian orang berpikir bahwa kalau Allah berkuasa melakukan mujizat, maka manusia boleh meminta mujizat kapan saja dengan cara apa saja. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Mujizat adalah karya Allah, bukan pertunjukan manusia. Bukan alat untuk memenangkan perdebatan, dan bukan permainan untuk membuktikan siapa yang lebih beriman. Bayangkan seseorang berkata, "Saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya, karena itu saya akan melompat dari gedung." Apakah itu iman? Itu adalah tindakan ceroboh dan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan orang tersebut, itu adalah belas kasihan Tuhan. Tetapi kalau seseorang sengaja melakukan tindakan tersebut lalu berkata bahwa dia sedang membuktikan iman, itu bukan ajaran Yesus. Keenam, bagaimana dengan fakta bahwa ada orang Kristen yang mati karena racun? Ini juga penting. Kalau Markus 16 berarti setiap orang percaya secara mutlak tidak akan pernah mati karena racun, maka kita menghadapi masalah besar. Karena orang Kristen tetap dapat meninggal. Orang Kristen dapat sakit. Orang Kristen dapat mengalami kecelakaan. Dan orang Kristen pada akhirnya tetap mengalami kematian jasmani. Jadi perkataan tentang perlindungan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai janji bahwa seorang Kristen menjadi kebal terhadap segala bentuk kematian selama-lamanya. Kalau demikian, para rasul sendiri tidak akan pernah mati. Tetapi sejarah gereja justru mencatat bahwa banyak rasul dan pengikut Kristus mengalami penderitaan dan kematian karena iman mereka. Maka yang dijanjikan bukanlah orang Kristen tidak mungkin mati, melainkan bahwa dalam konteks kesaksian dan pelayanan mereka, Allah dapat memberikan perlindungan dan tanda-tanda yang diperlukan untuk menggenapi kehendaknya. Ketujuh, bagaimana orang Kristen sebaiknya menjawab pertanyaan dari saudara Muslim? Kita tidak perlu menjawab dengan kemarahan, tidak perlu mengatakan, "Kamu tidak mengerti Alkitab," dan tidak perlu menyerang agama lain. Kita bisa menjawab dengan tenang, "Saya memahami pertanyaan Anda, tetapi ayat tersebut tidak memberikan perintah kepada orang Kristen untuk sengaja meminum racun." Konteksnya adalah tanda yang menyertai pemberitaan Injil. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Jadi saya tidak perlu minum racun untuk membuktikan bahwa saya percaya kepada Yesus. Kemudian kita bisa bertanya, kalau seseorang sengaja minum racun untuk menguji Tuhan, apakah itu iman atau justru mencobai Tuhan? Pertanyaan ini mengembalikan pembahasan kepada prinsip yang benar. Kedelapan, iman bukan keberanian untuk mati secara sia-sia. Ini mungkin bagian yang paling penting. Iman Kristen bukan keberanian melakukan tindakan bodoh. Iman adalah kepercayaan kepada Allah yang menghasilkan ketaatan. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk mencari kematian. Yesus memanggil mereka untuk memberitakan Injil, mengasihi sesama, menyangkal diri, memikul salib, dan setia kepadanya. Jika dalam menjalankan kehendak Tuhan mereka menghadapi bahaya, mereka percaya kepada pemeliharaan Allah. Tetapi mereka tidak perlu menciptakan bahaya tersebut. Ada perbedaan antara saya menghadapi bahaya karena melakukan kehendak Tuhan, dan saya sengaja melakukan sesuatu yang berbahaya supaya Tuhan membuktikan kuasanya. Yang pertama bisa menjadi keberanian iman. Yang kedua adalah mencobai Tuhan. Jadi ketika seseorang bertanya, kalau Yesus berkata bahwa orang percaya minum racun maut dan tidak akan mendapat celaka, mengapa orang Kristen tidak minum racun? Jawaban kita sederhana. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan orang Kristen untuk sengaja minum racun. Markus 16 berbicara dalam konteks pemberitaan Injil dan
tanda-tanda yang menyertai para pemberita Injil, dan kisah Paulus di Pulau Malta memberikan gambaran bahwa perlindungan Tuhan dapat terjadi ketika seorang hamba Tuhan menghadapi bahaya dalam menjalankan tugasnya, tetapi tidak ada dasar untuk mengubah janji perlindungan menjadi perintah untuk mencari bahaya. Justru Yesus sendiri berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Karena itu, orang Kristen tidak perlu minum racun untuk membuktikan bahwa Yesus benar. Kita membuktikan iman kita bukan dengan mempertaruhkan nyawa secara sembrono, tetapi dengan hidup setia kepada Kristus, mengasihi sesama, memberitakan Injil, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan mungkin inilah inti apologetika Kristen. Kita tidak perlu takut terhadap pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit justru mengajak kita untuk membuka Alkitab lebih dalam, memahami konteksnya, dan menjelaskan iman kita dengan kasih serta kebenaran. Sebab iman Kristen bukan iman yang takut diperiksa. Iman Kristen adalah iman yang siap memberikan jawaban dengan rendah hati. Tuhan memberkati.